Halo Black Pals, balik lagi bareng gue Yogi Richard. Pastinya di acaranya Black Experience, Black Life Drive It Review. Dimana pada kesempatan kali ini, gue akan nge-review mobil ya Black Pals. Tadi mungkin ngelihat sedikit-sedikit kali ya. Udah ada di sebelah gue mobilnya, ini dia all new Nissan Leaf. Dimana mobil ini full elektrik gitu. Beda sama generasi yang sebelumnya yang gue sempat review juga itu Nissan E-Kicks yang masih pakai mesin konvensional. Cuman ini totally different beast, different animal gitu, looks-nya juga beda banget gitu, nggak ngegambarin kalau ini tuh mobil elektrik ya. Adalah bocoran-bocoran sedikit kalau ini tuh mobil elektrik. Kalau dari depan, belakang, samping pun nggak kelihatan banget Black Pals gitu, which is kalau menurut gua malah arahnya ini ke lebih sporty gitu. Nanti gua akan bahas abis ya, mulai dari eksteriornya which is looks fantastic, bagian depan, belakang, kaki-kakinya kayak gimana, mesinnya pakai apa, bukan mesin sih sebenarnya, pakai dinamo apa gitu ya, interiornya, driving feel-nya kayak gimana, so stay tune terus. Oke Black Pals, kita mulai dari bagian yang paling depan gitu ya. Looks-nya kalau Black Pals bisa lihat ya, sangat-sangat sporty gitu. Dimana gue sempat bertanya-tanya gitu ya, kenapa ya mobil elektrik grillnya tuh lebih ketutup semua gitu. Ada bagian sedikit paling cuman buat sirkulasi udara. Mungkin supaya, karena di bawah kap mesin ini kan motor elektrik gitu. Jadi supaya nggak kemasukan air, nggak korslet gitu, mungkin itu aja. Kalau dilihat dari depan ini mungkin kayak ada sedikit bentuk diamond shape yang kayak hologram gitu Black Pals. Lucu juga menurut gue ya. Headlamp yang paling penting ini udah LED. High beamnya juga udah LED. Ada fog lamp di bawah sini. Tapi fog lampnya kayaknya sih masih pakai bohlam biasa gitu ya. Dan lampu senya juga masih bohlam biasa. Overall looknya di sini sporty dan ada kesan elegan sedikit. Karena memang di grillnya sini ada aksen chrome gitu yang membuat lebih elegan gitu ya. Kalau Black Pals bisa ngelihat depannya, emang kelihatan maco banget ya, apalagi dengan kap mesin yang meninggi kayak begini. Jadi kesannya tuh maskular gitu ya, mobilnya berotot. Cuman ini elektrik. Nggak banyak sensor yang bisa kelihatan, kecuali mungkin ini ada satu kamera 360 dan ada 3 kamera lagi kiri kanan sama belakang. Itu untuk Nissan nyebutnya sih Intelligent Around View Monitor. Jadi ya intinya sih kayak kamera 360-nya untuk mobil ini ya, gitu. Nggak banyak macam-macam lagi, paling di sini juga ada charging port. Set. Nah, di sini ada 2 charging port buat listrik rumahan, buat kalau ada SPBU yang udah nyediain supaya ngecharge-nya bisa lebih cepat, colok dua-duanya gitu biar ngebut ngecharge-nya gitu ya. Cuman kalau pakai listrik rumahan dengan KWH yang standar itu antara 12 sampai 15 jam. Kalau KWH-nya lebih tinggi lagi bisa antara ya 5 sampai 7 jam kalau nggak salah. Kita lanjut lagi ke bagian samping ya. Kelihatannya aja kayak mobil compact gitu, padahal size-nya sih lumayan mid size lah hitungannya. Nah Black Pals kalau di sektor kaki-kaki, Black Pals bisa lihat ini udah pakai two-tone, di mana materialnya ini dari aluminium dan ring untuk diameter dari peleknya sendiri ini pakai ring 17. Yang depan ventilated, yang belakang disc juga, cuman nggak ventilated. Untuk suspensi depan ini pakai MacPherson strut, sedangkan yang belakang masih pakai torsion bar gitu. Nah, ini bocoran lagi paling ini aja dikit-dikit nih, zero emission yang menunjukkan kalau mobil ini zero emission. Udah jelas gitu, mobil elektrik gitu Black Pals. Lalu lanjut lagi yang tadi gue mention, ada kamera di kiri kanan, ini salah satunya. Untuk lampu sen sebelah sini pakai LED yang di spion. Kebetulan ini yang satu tone warnanya, yang dual tone itu jadi atapnya warna hitam. Di bagian samping atas bisa kelihatan ini kayak wing gitu ya, sedikit kayak wing yang ngebantu downforce juga. Dan di tengahnya sini ada third brake lamp yang posisinya lumayan tinggi gitu Black Pals. Yuk kita geser ke belakang lebih lanjutnya kayak gimana, let's go. Oke Black Pals, lihat bagian belakangnya sporty banget ya, udah ada diffusernya, ada wingnya gitu, dan two-tone warna hitamnya, terus ya warna bodi aslinya gitu yang ngasih kesan tuh ya sporty gitu. Cuman sayangnya memang nggak kelihatan sensor-sensor gitu. Untuk sensor mundur pun gue nggak bisa ngelihat. Ya mungkin ekspektasinya si Nissan dengan kamera 360-nya itu bisa ngebantu juga lah untuk kita parkir atau ngelihat sekitaran mobil ini ya gitu Black Pals. Untuk desain lampu belakangnya sendiri, which is udah LED juga ya Black Pals. Campuran antara
era yang sebelumnya dan kekinian gitu, mungkin garis-garisnya masih sama ya, cuman diperhalus aja gitu ya. Cuman kalau ngelihat bohlamnya sih kayaknya lampu sen sama lampu mundurnya masih pakai bohlam biasa gitu. Di sini juga ada emblem zero emission dan leaf gitu. Kita lihat dalamnya Black Pals. Dalamnya harusnya wah gede banget ya, kapasitas bagasinya ini kalau nggak salah tuh 435 liter yang ini gede banget gitu ya. Penempatan ban serepnya dipindahin jadi di luar di bawah gitu, dan di sini ada toolbox. Di sini juga bisa kelihatan ada pengait ya untuk child seat. Ini juga Black Pals bisa lihat ada alat charge. Ini buat yang di rumah ya. Gitu Black Pals. Karena ban serepnya pindah ke bawah, jadi ruangan di bagasinya ini ngebantu banget, jadi gede banget ya. Kita coba masuk ke bagian interior yuk. Dari depan dulu. Let's go. Nah, ini dia Black Pals. Gue hidupin mesinnya dulu ya. Hidup gak sih? Hidup sih. Ya mungkin gara-gara elektrik gitu ya, jadi nggak ada sensasi greng gitu atau nggak gimana. Cuman nyala semuanya udah on. Untuk material jok, ini ada Alcantara sebagian. Materialnya sih kulit. Stitchingnya atau jahitannya ini dikasih warna biru yang kental dengan nuansa elektrik gitu ya. Di setirnya juga stitchingnya, jahitannya itu pakai benang warna biru. Jadi bener-bener negasin kalau ini tuh mobil elektrik gitu. Walaupun bentuk setirnya sporty, flat bottom, dan tombol-tombol di sini juga yang banyak banget gitu ya fungsinya. Black Pals biasanya sih udah tahu juga. Ada volume, ada buat milih menu, ada buat milih radio, ada untuk cruise control gitu, ada voice command juga buat ngangkat tutup telepon bisa di sini juga. Udah komplit, airbag. Cuman sayangnya memang ini cuman tilt steering doang ya Black Pals, jadi nggak teleskopik bisa maju mundur gitu, cuma naik turun aja gitu. Walaupun joknya materialnya enak, untuk driver sama passenger yang di depan ini memang joknya masih manual. Bagian interior door trim ini soft touch, tombol-tombol juga mudah diraih. Tombol-tombol di bagian dashboard juga bisa kelihatan dengan jelas. Dashboardnya materialnya plastik biasa dengan aksen-aksen chrome. Sebagian lah sedikit di grill AC-nya ini. Untuk Black Pals bisa lihat ini layar audionya cukup besar, ini 8 inci. Kalau untuk yang di instrumennya ini layarnya lebih kecil, informasinya lebih kepada odometer, baterainya udah berapa persen, e-pedalnya ini ada speedometer yang masih analog gitu Black Pals. Ngomong-ngomong tadi e-pedals, gini ada tombolnya satu dan ada eco. Dimana kalau kita pakai eco ya tenaganya pasti dikurangin, cuman jarak tempuhnya akan lebih jauh gitu ya Black Pals. Dan e-pedal ini sendiri sebenarnya ini regenerative brake, dimana kalau kita ngelepas gas dia akan bisa berhenti nyampe set total berhenti gitu. Jadi bisa dibilang kayak bom kar gitu ya, kayak mainan. Kalau kita nggak nginjek gas ya nggak jalan, dan dia kalau kita lepas gas dia nggak akan terus jalan ngeloyor gitu istilahnya. Nah, masuk lagi ke bagian AC. AC-nya masih single zone memang, cuman ini gua setting di 20 derajat. Di luar juga panas banget tapi AC-nya mumpuni. Di sini ada power outlet USB type. Terus ada power outlet biasa untuk lighter, yang menurut gue kurang fungsional di Jakarta atau di Indonesia gitu. Ini ya pemanas kursi sih Black Pals. Karena gue butuhnya kalau di Jakarta sih, apalagi di Indonesia juga ya mayoritas pendingin ya, bukan pemanas gitu. Di sini juga ada start buttonnya, dan ini lihat lucu banget ya, tuas untuk transmisi lah. Ini ada tombol P. Terus kalau mau masukin maju atau D ke bawahin, tut. Atau kalau mundur kita ke depanin, tut. R. Kalau mau parkir ya udah pencet aja P. Beres. Simple gitu. Untuk rem tangannya ini udah elektrik, tinggal dinaikin, ngerem, turunin, jalan. Secara desain oke ya. Cuma materialnya memang kurang dimaksimalin full gitu. Jadi dibikin efisien juga di sisi-sisi tertentu yang memang akan kena tangan, dibikin soft touch gitu. Gua rasa cukup dulu. Posisi mengemudi sih enak ya, udah pas ya. Ini udah nyetel banget nih sama badan gue. Coba kita duduk ke belakang, rasanya kayak gimana? Let's go. Nah, oke Black Pals. Gue udah ada di belakang.
all new Nissan Leaf yang headroomnya luas dan legroomnya dari dengkul ya, dari dengkul ke jok depan. Ini posisi pengemudi udah gue setel dengan badan gue, cuman yang bikin kurang nyaman menurut gue karena paha gue masih gantung gitu, jadi kalaupun mau diselonjorin juga mentok sama kursi depan, paling nggak rada miring gitu ya. Oke lah, kita rada bersila aja. Material jok sama kayak depan, nggak ada pengurangan apa-apa atau pembedaan gitu, masih ada sedikit aksen-aksen Alcantara. Untuk stitchingnya juga sama, menggunakan warna biru. Lumayan spacious karena kalau ngelihat dari speknya ya, mobilnya ini juga cukup panjang, 4,48 meter gitu, dan 5 seater only gitu. Jadi ya inilah, lumayan lega gitu ya belakangnya. Nah, untuk bagian belakang pun yang kayak door trim materialnya masih sama, cuman memang soft touch-nya itu masih pada tempat-tempat tertentu yang bersentuhan dengan kulit langsung lah, kurang lebih kayak di armrest. Terus untuk ruang kargo, kalau misalnya di bagasi masih ada kurang space gitu, joknya ini bisa dilipat dengan pembagian 60-40. Nah, set, nambah tuh ya kalau buat bawa barang-barang yang panjang, ini juga bisa direbahin, jadi oke lah buat menampungnya, oke lah gitu. Di sini juga untuk bagian tengah nggak bisa diapa-apain, ini permanen jadi nggak bisa diturunin, nggak ada armrest, minimalis banget sih kalau gue bilang di belakang gitu ya. Kayaknya sih lebih ke driver oriented ini mobilnya menurut gue ya gitu, Black Pals. Sekarang bagian yang paling penting nih, kita belum bahas, kita lihat apa sih yang ada di balik kampas ini ya. Yuk. Cung. Oke, Black Pals. Kita lihat ya bareng-bareng ada apa sih di balik mesin ini. Nah, ini dia dinamonya. Kalau Black Pals bisa lihat, di sini ada aki, actual aki yang 12 volt. Yang pastinya ini untuk aksesoris mobilnya ini sendiri ya, kayak lampu, wiper, klakson, AC, masih menggunakan aki 12 volt gitu. Dan ini sih yang pasti ada kompresor AC-nya, dan di blok aluminium itu motor listriknya itu ada kode EM57. Karena konfigurasi mobilnya kayak begini, udah pasti mobil ini tarikan depan gitu, front wheel drive jadi ya. Dinamo ini bisa menghasilkan daya atau power mesin itu sekitar 148 HP, dan yang gilanya ya Black Pals, yang gilanya itu torsinya men, 320 Nm. Itu udah sama kayak mobil-mobil 6 silinder diesel turbo lagi. Nah, bisa kebayangkan powernya kayak gimana. Nanti kita cobain aja. Sudah waktunya, gue rasa gue udah ngejelasin detail-detailnya. Sekarang waktunya gue pengen nyobain jalan-jalan. Let's go! Oke, Black Pals, nih sekarang gue udah JJS pakai all new Nissan Leaf. Kalau jalan-jalan nikung-nikung, nekuk-nekuk kayak begini yang lumayan rada ketat, ini cukup responsif dan di handy juga enak banget, gampang, ringan. Untuk bantingan normal, ke arah empuk ini nggak yang ke arah keras. Biasanya kalau mobil-mobil yang lebih sporty akan lebih keras bantingannya gitu, Black Pals. Oh iya, ngomong-ngomong braking, ini sementara untuk e-pedalnya ini gue offin, dan untuk mesinnya juga gue lagi pakai yang biasa, jadi nggak pakai. Untuk ekonominya itu gue matiin dulu, sementara gue pengen tahu gimana power dinamonya ini kayak gimana sih, karena ya itu ngelihat 320 Nm di roda depan 2 biji sih seharusnya tenaganya edan nih, kenceng nih gitu, Black Pals. Untuk audio ini gue udah connect pakai Apple CarPlay, ini juga bisa Android Auto juga. Kita cobain ya suaranya ya. Untuk speaker 4 biji, mungkin ini ada tweeter kecil cuman nggak di-mention di speknya. Soundnya cukup enak, stagingnya enak, semuanya keluar dengan rata, baik dan benar, berasa full gitu, walaupun ya itu tadi speakernya cuma 4 biji gitu. Gua dari tadi tuh sebenarnya kepengen nyobain kayak untuk safety feature-nya mobil ini, ada forward collision warning sama forward emergency brake. Tapi kayaknya itu bener-bener pada kondisi-kondisi yang nyaris-nyaris tabrakan, dan kayaknya gue rada-rada serem juga gitu kalau untuk ngetes demikian rupanya. Cuman untuk moving object yang di belakang tadi gue pada saat lagi mundur ada orang lewat,
itu memang ngasih kita warning, tapi nggak tahu deh, gue kurang kencang atau gimana, breakingnya nggak ngebantu gitu. Oke, ini jalannya. Newton. Enak banget torsinya mobil listrik emang ya. Karena nggak ada gearbox, jadi nggak ada reduksi power yang ganti gigi gitu, nggak ada. Ya udah seamless, lempeng aja terus. Cuman pakai gear reduction, kurang lebih kayak ini kali ya, apa motor matic gitu. Jadi yang ada gigi, enak, tenaganya enak. Seneng gue. Ini balik lagi kayak zaman-zaman gua bocah lagi mainan bom-bongkar gitu ya, cuman tenaganya ya nggak main-main gitu. Dan silent Black Pals. Yang kedengeran itu ya cuman suara blower AC aja sih, sama suara gesekan ban sekarang. Kalau speed 50 mulai keluar. Tapi overall ini kondisi jalan lumayan rame dan masih kedap ini mobilnya. Ini sementara gue di jalan beton yang biasanya suara bannya itu akan lebih kedengeran ya. Tapi ini enak, aman. Gue coba lihat-lihat ini ya di settingnya, instrumen clusternya ini informasi apa aja sih yang bisa kita setting. Ada ESP setting, terus ada driver assistance, ada driver attention alert, di mana mobil ini nge-warning kita kalau kita lagi ke distract, ngantuk atau mungkin capek. Sekarang gue mau cobain ekonomi yang biar lebih awet. Ini soalnya baterainya udah lumayan low. Sama e-pedal on. Nah, Black Pals nih, ini jalan sudah memungkinkan kita buat nyoba. Kalau kondisinya pakai ekonomi gitu, ada perubahan yang signifikan nggak di tenaga mesinnya? Nggak juga loh, sama aja. Ngaco juga tenaganya. Gue kirain tuh bakalan ada pengurangan power yang signifikan gitu ya. Ya udah eco aja, kalau kayak gini sih tenaganya sama aja rasanya. Paling kayak pembagiannya aja, mau output maksimumnya tuh di kita nginjak di gas berapa besar gitu. Mau 50% kah atau 70% kah atau 80% kah, jadi lebih kayak itunya aja yang diatur. Kalau Eco memang lebih smooth transitionnya, kalau dari berhenti nginjek gas pelan-pelan dia akan ngelajunya tuh lebih sopan lah istilahnya gitu ya, dibanding dengan kondisi normal. Ngomong kenyamanan, enak banget, breakingnya apalagi dengan e-pedal ini sangat memanjakan banget. Tapi memang butuh adaptasi gitu, ini ngebantu banget juga untuk stop and go. Handlingnya enak, breakingnya enak, apalagi dengan fitur-fitur yang cukup namun belum maksimum menurut gue, kayak penambahan blind spot monitoring system itu sangat ngebantu banget, ngasih tahu. Terus line assist yang bisa ngebaca marka jalan, dibantu dengan head up display juga yang informatif, jadi fokus kita memang benar-benar bisa ke jalanan gitu. Kayaknya adaptive cruise control juga sangat membantu gitu. Yang kalau yang udah adaptif gitu ya, lebih sensitif gitu, jaraknya bisa kita atur. Sedangkan kalau ini memang benar-benar nunggu close call lah, hampir-hampir banget baru dia ngasih warning dan akan ngebantu si brake assist-nya itu gitu. Itu dia tadi Black Pals, jalan-jalan bareng gue, nyobain all new Nissan Leaf elektrik. Sensasinya emang beda ya kalau mobil elektrik gitu. Ngingetin gue kayak gue masih bocah gitu, kayak berasa naik mobil mainan sama ya real mobil gitu. Karena torsinya itu luar biasa gede, jadi emang untuk tenaga sih nggak usah diraguin lagi ya, mobil elektrik emang jos banget deh powernya ya. Kalau misalnya fully charge atau baterainya penuh, mobil ini diklaim sama Nissan bisa menempuh jarak 311 km gitu, which is jauh banget gitu ya. Untuk daily use sekitar 40 km per hari, ya kurang lebih nge-charge mobil ini seminggu sekali aja cukup gitu Black Pals. Oke Black Pals, gue juga baru dapat bocoran nih ya. Nih karena belum lama beredar juga, ini harganya baru saja naik ya. On the road-nya itu jadi 679 juta untuk yang single tone untuk satu warna ini, sedangkan untuk yang dual tone-nya itu jadi 681 juta gitu. Padahal beberapa waktu yang lalu harganya
masih di bawah itulah Black Pals gitu. Gua rasa cukup dulu. Kita sudahi dulu review kita kali ini di Black Life Drive It Review bareng gue Yogi Richard. Buat Black Pals yang belum nge-like ya coba di-like, terusnya di-share juga. Yang paling penting itu di-subscribe gitu, karena kalau Black Pals subscribe, Black Pals tuh bisa dapat update-update di dunia modifikasi, otomotif, dan lifestyle hanya di blackexperience.com.